Oke, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Ini soal yang tadi banyak dilewatkan ya, praktek tanah. Saya pikir harusnya sebenarnya nggak banyak dilewat ya. Mungkin Pak Iganya kali ngasih soalnya yang kata-katanya yang agak susah ya. Tadi pilihannya atau di gambarnya. Perhatikan gambar berikut. Yang terjadi 1 menit setelah penyiraman air dan penyebabnya adalah ya. Nah, ketika disiram air ya, ini sebanyak ini ya. Wah, ini Pak Iga kurang teliti ya. Nanti Pak Iga bahas ya. Setelah dituang ya air segini, nanti airnya akan keluar kan dari ujung-ujung botol ini ya. Airnya akan keluar dari ujung-ujung botol ini lalu ditampung ya. Ditampung seperti ini. Yang terjadi nanti apa setelah 1 menit? Yang satu ada rumputnya, yang satu tanah polos. Oke? Jadi dikasih kepingiringan ya. Nah, dari pilihan jawaban yang ada ternyata yang menjawab benar 66. Yang menjawab salah paling dekat adalah 43 lalu 33. Jadi ini agak rata ya. Yang paling dikit yang A ya. Oke, kita lihat di sini. Yang benar tentu air dari botol 1 lebih lambat penuh. Nah, ini kata-kata penuh ya, di semuanya pakai kata penuh ya. Nah, Pak Iga kurang teliti. Pak Iga pikir di sini gantungannya adalah aqua segede ini juga. Ternyata enggak ya, ini aqua botol besar ya. Nah, katanya harusnya bukan penuh ya. Terisi ya, lebih cepat terisi, lebih banyak terisi seperti itu ya. Lebih cepat banyak terisi. Lebih susah ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, mudah-mudahan kamu semua sadar maksudnya dari Bapak ya. Kita kan satu hati ya, jadi mudah-mudahan ngerti ya. Maksudnya di sini penuh tuh gitu ya. Jadi Pak Iga sebenarnya salah. Bapak Iga pikir botolnya sama seperti ini. Ternyata enggak ya. Nuangnya ini kecil, yang menampungnya besar. Jadi nggak mungkin penuh ya. Kalau 1 gelas aja nih, 1 kali tuangan. Tapi karena semuanya pakai kata penuh ya, insya Allah nggak mengecoh banget ya. Ngerti lah, you know lah ya maksud Pak Iga. Oke, air dari botol 1 lebih lambat penuh dibanding air dari botol 2 dan warnanya bening karena rumput menahan air dan apa ini ya? Dan apa ya? Dan menyaring ya. Menahan air dan menyaring seperti itu ya. Ini jawabannya yang ternyata ini kepotong ya, mohon maaf. Pak Iga nggak sempat dibuka ya. Nggak sempat lihat nih, sebabnya terbanyaknya belakangnya masih ada. Jadi dia harusnya lebih jernih, lebih bening, dan juga lebih lambat penuh karena rumput ini menahan air dan melindungi tanah dari peristiwa erosi. Jadi kalau yang keruh itu sebenarnya menandakan terjadinya erosi. Erosi itu apa ya? Pengikisan tanah ya, pengikisan lapisan tanah. Oke, di sini ini dia ya. Jadi materinya seperti ini. Apa saja faktor alami yang mendorong terjadinya erosi? Pertama, iklim ya. Iklim ini yang paling berpengaruh. Hujan lebat, hujan terus menerus ya. Sebelumnya panas kering, nah, itu ya kira-kira. Ini akan menimbulkan erosi. Di sini juga air mengalir, ini maksudnya hujan ya, hujan deras sendiri kan. Ini mewakili iklim. Lalu topografi. Topografi itu apa? Ini kemiringan lereng dan panjang lereng. Ini miring kan ditaruhnya ya. Ini juga mewakili dari praktek ya. Nah, ini dari faktor kedua, topografi. Lalu yang ketiga adalah vegetasinya ya. Vegetasinya. Vegetasi itu apa? Nah, vegetatif ya. Itu kan identik dengan dengan tumbuhan. Jadi vegetasi ini maksudnya tumbuhan, faktor banyaknya tumbuhan dalam tanah tersebut atau dalam lahan tersebut. Di sini ada ya rumput, ini mewakili vegetasi. Jadi vegetasi ini sifatnya tadi adalah menghambat erosi. Tanah yang tidak ada vegetasinya akan mudah terjadi erosi. Yang keempat adalah tanah itu sendiri ya. Jenis tanah ada macam-macam. Nah, tanah-tanah ini ada yang mudah mengalami erosi, ada yang tidak mudah mengalami erosi ya. Karena beberapa tanah mempunyai daya serap yang berbeda, daya ikat air yang berbeda. Oke. Mudah-mudahan jelas. Untuk yang ini kita lanjut yang selanjutnya. Wah, sepertinya Pak Iga akan mungkin cut ya menjadi 2 video ya. Cut menjadi 2 video ya, soal-soal yang lumayan banyak orang yang salah dengan yang mudah ya.
lihat tuh, wow, udah hampir bermenit-menit ya Pak Iga habiskan waktu untuk membahas ini. Ternyata memang Pak Iga termasuk orang yang lebay ya, banyak ngomong kalau ada pembahasan seperti ini. Oke, untuk yang soal selanjutnya, enzim dalam pencernaan. Lihat, perhatikan gambar berikut. Salah satu enzim yang dihasilkan oleh organ yang ditunjuk oleh Q, oleh huruf Q, memiliki fungsi ya. Memiliki fungsi, salah satu enzimnya ya. Pak Igo sudah sebutkan kemarin ya untuk yang 9A9D, tapi ini Pak Igo ulang lagi. Jadi enzim itu ada di 4 organ ya. Yaitu pertama mulut, oke, kedua lambung, ketiga pankreas, keempat usus halus ya. Ini Pak Iga tidak beri ya, Pak Iga tidak beri tanda untuk yang tiganya ya, tidak ditulisannya dihapus ya untuk sedikit mengecoh ya. Kalau mulut nggak usah ditutup juga, semua orang ngerti ya. Tapi kalau untuk PQR ini kadang-kadang nggak ngerti. Nah ini kenapa juga ditutup ya? Karena ini membantu ya. Kalau ini ditulis usus berarti ini juga usus dong ya, R ini. Tapi sebenarnya semuanya ngerti lah ya. Ini usus ya. Oke, ini jadi PQR Bapak tutup. Tapi yang diminta adalah yang Q. Kemarin ya ini kata ya. Kemarin ya, ini agak lengkap ya. Jadi kemarin Pak Iga sudah sampaikan bahwa nggak usah deh dibahas ya. Intinya nanti seperti itu ya. Jadi PQR ya, PQR ini nanti yang Q enzimnya yang mana ya, salah satu fungsi enzimnya. Oke, Pak Iga udah sebutkan mungkin. Saya ngomong juga ya, intinya untuk yang ini kalau soalnya bentuknya ditanyakan fungsinya, maka soalnya cuma ada 2 kemungkinan ya. Pak Iga persempit ya, bantu kalian juga untuk menghafal, yaitu lambung dan pankreas ya, lambung dan pankreas ya. Usus halusnya agak keluar kalau yang ditanya fungsi ya, kalau yang ditanya fungsi. Tapi kalau yang ditanya nama enzim-enzimnya, nah itu bisa jadi R, si usus halus juga keluar. Kalau mulut Pak Iga nggak keluarkan ya. Oke. Kita jadi pengen tahu si Q ini, pankreas ini salah satu fungsi enzimnya ini. Nah, dari pilihan jawaban yang ada, yang benar adalah yang B, mengubah protein menjadi polipeptida ya. Protein menjadi polipeptida. Ya. Ini agak rata ya. Wah, ternyata luar biasa mengecoh ya soal Pak Iga ya. Untuk jawaban yang lainnya 25, 28, 24. Ini seimbang nih pengecohnya. Tapi semuanya sudah banyak yang benar ya. Protein menjadi polipeptida. Nah, bagaimana menghafalnya ya? Harus dihafal ya. Harus dihafal. Tapi tadi kan Pak Iga sudah kasih mudahan ya. Jadi yang dihafal itu ya 2 aja lah. Lambung dan pankreas. Pak Iga rasa memang akan berat kalau kamu menghafal yang usus halus juga ya. Jadi kalau sudah hafal fungsi-fungsi dari enzim di lambung dan pankreas, insya Allah ya kamu bisa menjawab soal ini. Dan yang ditanya memang yang itu. Hapus ya. Ini nama-nama enzimnya ya. Dimana yang mengubah jadi polipeptida ini adalah si tripsin ya. Tripsin, oke? Ya. Kalau yang lain-lain ini beda fungsinya dari si pankreas. Bisa jadi nanti kalau ditanya Q lagi yang keluar si ini, dan si ini. Yang jelas si polipeptida dan tripsin nggak akan keluar lagi ya kalau di soal US besok. Yang bisa keluar ini si pepsin, si renin, lipase, amilase sama karbohidrat. Pankreas kayaknya ini yang keluar. Jadi tinggal menghafalkan yang 4 itu. Pepsin, renin, lipase pankreas sama amilase ya, lipase dan oke. Jadi kamu hafalkan fungsinya kalau yang ditanya fungsinya. Jadi kayaknya ya insya Allah itu ya. Ini sudah simulasi terakhir ya, bukan terakhir ya, artinya udah try out yang sudah mepet ya. Kalau Pak Iga gocek-gocek lagi dengan soal yang lain, pusing, kesian kamu ya. Oke, itu pembahasan tentang pencernaan.
Kayaknya mungkin videonya nanti akan dibaca. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Wow, ini Pak Ega waktu jadi anak IPA paling males ya soal ini. Karena Pak Ega mungkin dasar teorinya waktu pembahasannya nggak tahu bagaimana ya. Ya alhamdulillah sekarang Bapak jadi guru IPA sedikit banyak punya ilmunya untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Ya. Kuncinya apa persamaan sama perbedaan ciri makhluk hidup ini kita identifikasi adalah untuk mencari kekerabatan ya, kedekatan kekerabatan. Nah, kedekatan kekerabatan jadi yang lebih mirip yang mana seperti itu ya. Jadi yang terdekat itu berarti yang persamaannya lebih banyak. Kalau yang terjauh berarti yang perbedaannya lebih banyak. Seperti itu ya kuncinya ya. Persamaannya lebih banyak, maka dia kekerabatannya lebih banyak ya. Pak Iga sama adik Pak Iga mirip ya, bahkan ada yang banyak tertipu ya. Yang tertipu, wah itu Pak Iga ternyata bukan adik Bapak ya. Padahal tingginya beda ya, warna kulitnya agak beda. Itu juga seperti itu ya. Jadi itu kan maksudnya kedekatan ya, kekerabatannya lebih dekat. Nah ini juga sama pada tumbuhan. Jadi mana yang ciri-cirinya paling banyak, maka dia kekerabatannya terdekat ya. Masih saudaraan lah, apa sepupuan, apa yang lainnya seperti itu ya. Kamu bisa lihat di sini ada 4 gambar tumbuhan yang berbeda. Satu kita bisa lihat ini si padi ya, pinter-pinter kamu lah ini mengidentifikasinya. Yang kedua ini adalah si kentang. Ya, mungkin ada yang nggak bingung ya, karena jarang nanam kentang. Masuk Pak Iga juga nggak pernah nanam kentang. Ini kentang. Yang ketiga adalah si jagung. Ya, si jagung. Yang keempat adalah si tumbuhan paku. Nah, paku. Bentuknya kok nggak kayak paku ya, bukan dari dasar itu ya dipanggil paku. Oke, bagaimana hasil jawaban kalian? Nah ini jawabannya ya, ternyata sudah banyak yang benar ya. Jawabannya 1 dan 3 ya. Tapi untuk 2 B, C, D nya sama, masih rata. Pak Iga ternyata pesona ya, soal Pak Iga ini cukup bagus. Ini identifikasi soal bagus seperti ini ya. Jadi si 2, 3, 4-nya rata ya, mengecoh, nggak ada yang satunya jomplang gitu, kayaknya nggak banget soal itu ya. Apa pilihan jawaban itu. Tapi ini ada agak seimbang 2, 3, 2, 4, 2, 5. Tetapi yang benar lebih banyak. Berarti anak-anak Bapak sudah cerdas ya, terpintar. Tapi yang 24 ini yang salah juga bukan berarti nggak cerdas ya. Mungkin belum belajar. Nah setelah belajar ini nanti kamu bisa menjawabnya dengan benar. Ini dia jawabannya. Untuk mencari persamaan dan perbedaan ciri, kita mulai dari akar. Yang pertama kita samakan akarnya ya. Akarnya, akar dua jenis ya, akar tunggak ya, sama akar serabut. Nah kita lihat serabut yang seperti ini modelnya ya. Ini serabut, ini juga serabut ya. Sedangkan akar tunggak itu yang ini nih ya, akar tunggal ya. Ada satu yang besar ya, ini ada satu yang ke bawah, sedangkan yang lainnya ini percabangan. Oke, itu akar. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa si 2 ini terpisah dari yang lain ya. Si 2 ini terpisah dari yang lain karena akarnya beda ya, akarnya B. Tapi bisa jadi juga ada yang nyamain 2 sama 4 ya, karena faktor yang lain nih, nanti kita lihat ya. Oh di sini nggak ada yang nggak disebutin ya. Nah, faktor reproduksinya mungkin dipikir ini umbi, ini juga umbi ya, kayak umbi ya, tetapi bukan ya, bukan itu. Jadi ini pengecoh ya. Jadinya wah ini bagus nih, bisa jadi ada yang terkecoh. Ternyata bener ya, ada yang jawab 24. Oke, yang selanjutnya batangnya ya. Kita lihat batangnya ya, batangnya ya. Batangnya yang ini sama yang ini beda apa sama? Nah yang lebih sama adalah yang ini ya. Saya lupa jenis batang itu apa ya. Batang berkambium dan tidak berkambium, batang yang basah sama yang keras ya, yang kering ya, seperti itu kira-kira ya. Kalau yang 2 ini agak ada yang bagian kerasnya ya, keringnya, sedangkan yang 1 sama 3 ini empuk ya batangnya, kayak macam basah gitu, nggak ada bagian keringnya. Sedangkan bagian ini ya, ini ragu-ragu ya di antara batang atau daun ini ya.
batangnya yang ini atau daunnya ini. Kamu bisa lihat sebenarnya ya. Selanjutnya yang ketiga yang harus kamu lihat ciri-cirinya. Dari sini tadi 1 dan 3 sebenarnya sudah bisa diputuskan ya. Bahwa 1 dan 3 ini adalah yang kekerabatannya paling dekat, baru sampai batang. Nah, belum kamu lihat lagi daunnya. Di daunnya kita bisa lihat di sini ya, seperti cabang 5 yang ini. Nah, seperti ini ya. Seperti pisang apa-apa ya. Nah, yang ini 1 sama 3 lagi-lagi mirip ya. Panjang terus lancip terus jatuh ya, seperti itu. 3. Mohon maaf ya Pak Iga kalau yang biologi ini bahasanya kurang baku, tapi ya kira-kira seperti itulah ya. Pak Iga memang basicnya fisika. Lalu yang keempat adalah selain daun kita lihat cara reproduksinya ya. Cara reproduksinya seperti apa, dengan bunga kah ataukah dengan umbi kah, seperti itu ya. Nah, kalau ini si kentang ternyata ada 2 ya. Ada umbi juga, ada bunga juga ya. Ada yang tahu buah kentang itu dari mana? Kentang tuh yang di bawahnya ya umbinya, sedangkan kalau buahnya ini, nah, kalau kamu tahu nih bentuknya ya mirip-mirip kayak tomat ya. Mirip-mirip kayak tomat tapi lebih kecil ya. Ini kentang, tapi yang sering dibudidayakan diperbanyak adalah melalui si ininya ya, umbinya. Kenapa? Karena ya lebih cepat tumbuh dibanding ini. Tapi dua-duanya ada bisa ya, bisa dipakai untuk memperbanyak kentang. Yang selanjutnya adalah biji atau bunga. Oh, ini tadi ada bunganya ya. Kalau ini nggak ada bunganya dia ya. Lalu yang selanjutnya adalah biji atau bunganya, bentuk biji atau bunganya ya. Ini sebenarnya dari akar juga bisa dilihat ya tadi ya, bahwa akar serabut itu nanti mencerminkan biji monokotil, sedangkan yang akar tunggal itu namanya biji jerah, biji dikotil berkeping 2 seperti itu ya. Kalau ada bunganya bisa kelihatan juga nih, kayak bunganya kayak gini juga bentuknya. Oke, itu adalah cara mengidentifikasi persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup, khususnya tumbuhan ya. Saya kasih bocoran bahwa nanti yang keluar adalah tumbuhan. Jadi kamu bisa lihat dari segi itu-itunya ya. Akar, batang, daun, reproduksi, biji, itu. Tumbuhannya tentu bukan yang ini lagi. Ya. Kabar buruk atau kabar baik ya, mudah-mudahan kabar baik. Nanti bisa dicek sendiri ya. Mudah-mudahan kami ingat ya. Kalau Pak Iga sih memang agak sulit nih kalau menjawab kalau kayak gini. Apalah ini perbedaan. Lagi SMA ya, lagi SMP sama SMA Pak Iga nggak ngerti jawab soal kayak gini. Untungnya kamu sekarang udah dapat ilmunya ya. Alhamdulillah dapat ilmunya. Untuk yang selanjutnya, untuk ke soal keberapa ini ya, nggak ditulis oleh Bapak. Masih banyak kayaknya ya, mungkin waktunya ini akan memakan waktu 1 jam lebih nih videonya. Kayak akan dibagi 2 atau dibagi 3, nggak tahu ya. Soal selanjutnya adalah tentang pencemaran dan penanganannya ya. Saya sudah sebutkan kemarin bocorannya ya, bahwa ini tentang pencemaran sungai ya, pencemaran air sungai. Oke, ternyata persis sama ya, Pak Iga ngasih contohnya juga sama tentang sungai. Iyalah, namanya ini soal latihan sebisa mungkin, semirip mungkin ya. Seperti matematika ya, tinggal diganti angkanya aja, persamaannya sama persis. Dan juga IPA ingin seperti itu. Mudah-mudahan nilainya tinggi-tinggi ya dari kamu. Please, makanya tolong diperhatikan soalnya dan dianalisa jawabannya kenapa itu. Oke, ini adalah soalnya. Ini Pak Iga kasih bocoran, soal ini lebih susah ya. Soal latihan ini lebih susah daripada soal yang aslinya. Jadi soal aslinya sebenarnya gampang ya. Gampang sekali. Oke, lihat di sini tabel kolom 1 adalah gambar polusi 1 dan 2. Ini gambarnya ada 2, sedangkan cara menanganinya ada 4. Oke. Yang diwakili dengan huruf W, X, Y, Z, sedangkan yang ini diwakili dengan angka 1 dan 2. Oke. Jadi kita harus mencocokkan ya. Kalau mencocokkan kan boleh lebih dari 2. Kalau memasangkan kayaknya 1 ya, sepasang tuh 1-1 ya. Tapi ini 1, di sininya 2 nanti kan pilihan jawabannya. Nah, jawabannya yang benar adalah yang D. Alhamdulillah, ini juga banyak. Lagi-lagi pilihan jawabannya juga sama mengecohnya ya. Masih rata nih, 20-an semua.
Oke, jadi yang benar adalah ini. Cara X dan Z untuk gambar 2 ya. X dan Z untuk gambar 2. Gambar 2 yang mana nih ya? Sampah yang banyak menggenang ngambang di air ya. Tentu ini sampah plastik, sampah kayu, dan lain-lain ya. Nah, tentu barang-barang yang mengambang ini ada yang bisa dimanfaatkan ya. Nah, makanya dia bisa diambil penanganannya dengan daur ulang. Diambil yang bermanfaatnya lalu didaur ulang. Ini tentu biasanya individual ya. Entah sebelum membuangnya ke sungai atau setelah tergenang seperti itu diambil-ambilin oleh warga. Si bapak ini di dalam gambar mengambil memungut ke bukan, wah Pak Iga nggak tahu ya. Mungkin dia menemukan harta karun di antara plastik dan sampah kayu ini. Baik ya, oke, tapi kira-kira seperti itu ya, daur ulang. Ini benar ya, ini cocok dengan yang 2. Lalu yang selanjutnya adalah si X, yaitu pengurukan dengan alat berat dan eskavator. Tentu kalau dengan daur ulang nanti kecil pengaruhnya ya, karena yang nggak berharga tuh, yang sampah pampers, plastik, kantong plastik, terus ya apalah yang kecil-kecil yang nggak bermanfaat, banyak kan juga ya, ngambang-ngambang juga. Nah, tentu itu tidak akan diambil oleh si individu-individu seperti Bapak ini dong. Ngapain saya ngambil itu? Ya, rajin banget. Nah, tentu ini nanti peran pemerintah ya, itu dengan cara pengerukan. Nah, kalau Jakarta ini sudah sangat preventif masalah ini, yaitu dengan alat berat eskavator. Nah, eskavatornya yang besar atau yang kecil, tergantung sungainya dan sampah yang ada di dalam. Oke, jadi untuk sampah yang mengenang itu jawabannya X dan Z. Ini sebenarnya ada ya di materi yang kemarin ya, ini dia. Limbahnya itu biasanya 2 jenis, limbah air sabun dan limbah sampah plastik menumpuk ya. Untuk limbah air sabun yang ketiga di atas nih putih-putih ini buih sabun ya, deterjen. Itu dengan fitoremediasi, yaitu dengan memanfaatkan tumbuhan, di antara tumbuhannya adalah eceng gondok, kiambang atau kapu-kapu atau kapu ayu, ini namanya ya, tergantung daerah beda-beda ya. Lalu yang ketiga adalah genjer. Ini fitoremediasi, sedangkan cara kedua adalah dengan bioremediasi. Nah, ini dengan menaburkan pseudomonas ya, bibit-bibit pseudomonas ditaruh di sana ya. Seperti kita naruh ragi ya di makanan, ini juga pseudomonasnya kita taruh di air seperti itu, disebar ya. Caranya seperti apa? Mungkin dengan penyemprotan ya, dimasukin ke semprotan. Seperti kita kalau kamu lihat Pak petani ya, nyemprot. Itu adalah caranya, ada 2 jenis ya. Untuk limbah air sabun untuk nomor 1. Nah, makanya 1 ini harusnya jawabannya adalah si W dan Y, tapi nggak ada di sini ya. Si W dan si Y nggak ada. W dan Y nggak bersatu ya. Jika W dan Y tidak bersatu, maka jawabannya pasti salah. Nah, ini yang jawaban tadi ya. Limbah sampah plastik adalah dipilah dan didaur ulang dan pengerukan sampah. Oke, itu jawabannya. Alhamdulillah banyak dari kamu yang benar. Mungkin sebagian yang nggak belajar aja tahu lah cara jawaban ini ya. Ya anak-anakku, itulah tadi 4 soal kelanjutan dari tryout SIPA kita. Terima kasih atas kamu yang masih setia ya mengikuti pembahasan soal ini sampai video yang ketiga ini. Nah, di video selanjutnya insya Allah masih akan kita lanjutkan sampai tuntas 18 soal yang biologi. Ini semua tentu demi keberhasilan kamu memperoleh nilai terbaik yang bisa kamu capai ya, nilai maksimal di US IPA minggu depan. Terima kasih. Jangan lupa untuk tonton video pembahasan soal selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan juga keborosan dalam pembahasan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.